Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nursingpedia. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal untuk kompetensi teknis perawat. Subpokok bahasan keperawatan gawat darurat. Bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, bisa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Langsung saja kita ke soal pertama. Seorang pasien 15 tahun diantar ke IGD dengan luka tusuk di perut. Pasien mengerang kesakitan, tampak adanya perdarahan masif di sekitar pisau yang menancap. Pasien direncanakan akan segera dilakukan pembedahan. Tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat adalah A. Mencabut pisau yang menancap di perut. B. Memasang infus 2 jalur untuk persiapan pembedahan. C. Menghubungi pihak polisi untuk segera dilakukan visum. D. Melakukan fiksasi pada pisau agar tidak berubah tempat atau bergeser. Atau E. Memberikan penjelasan dan meminta persetujuan keluarga untuk dilakukan pembedahan. Untuk pembahasan nomor 1, kita lihat data fokusnya pada pasien mengalami trauma tusuk pada abdomen. Maka tindakan yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuat kasat 3 sisi untuk menghentikan perdarahan dan mempertahankan posisi benda yang masih menancap di area abdomen agar tidak berubah posisi atau bergeser. Maka untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah D. Melakukan fiksasi pada pisau agar tidak berubah tempat atau bergeser. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang pasien 25 tahun masuk IGD dengan fraktur tibia terbuka GCS 13 dan tampak adanya perdarahan masif pada area fraktur. Pasien sudah terpasang spalek di sepanjang area fraktur serta luka terbuka sudah ditutup perban elastis. Kriteria hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah A. Perfusi jaringan perifer baik. B. Tidak ada tanda-tanda perdarahan berulang. C. Status hemodinamik stabil. D. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Atau E. Tidak ada tanda-tanda shock. Untuk soal nomor 2 ini kita lihat data fokusnya yaitu pasien masuk IGD dengan fraktur tibia terbuka. Tampak adanya perdarahan masif pada area fraktur. Pasien sudah terpasang spalek pada area fraktur dan luka terbuka sudah ditutup perban elastis. Maka kriteria hasil yang diharapkan yaitu tidak ada tanda-tanda perdarahan berulang. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Soal berikutnya soal nomor 3. Seorang pasien 27 tahun jatuh dari motor dan dibawa ke IGD. Terdapat luka di bagian leher dan dahi. Keluar darah dari hidung, telinga, dan mulut. Cara membuka jalan napas pasien sesuai dengan kasus di atas adalah A. Head tilt. B. Chin lift. C. Jaw thrust. D. Hiperekstensi kepala. Atau E. Chest thrust. Pada soal nomor 3, kita lihat terlebih dahulu data fokusnya, yaitu terdapat luka di bagian leher dan dahi pasien, keluar darah dari hidung, telinga, dan mulut. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pasien ini mengalami trauma servikal. Pada pasien dengan trauma atau cedera servikal, pembebasan jalan napas yang tepat adalah dengan teknik jaw thrust. Teknik jaw thrust merupakan tindakan mengangkat sudut rahang bawah dan tepat dilakukan pada pasien dengan cedera servikal untuk mencegah adanya gerakan pada leher. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jaw thrust. Soal berikutnya soal nomor 4. Seorang pasien anak 6 tahun mengalami henti napas dan jantung di ruang IGD. Dua orang perawat langsung memberikan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Rasio kompresi dan ventilasi yang diberikan adalah A. 10 kompresi dan 1 ventilasi. B. 15 kompresi 1 ventilasi. C. 15 kompresi 2 ventilasi. D. 30 kompresi 1 ventilasi. Atau E. 30 kompresi 2 ventilasi. Kita ingat bahwa menurut AHA, life saving pada pasien anak yang mengalami henti napas dan henti jantung dengan 2 orang penolong yaitu 15 kompresi dan 2 ventilasi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. 15 kompresi dan 2 ventilasi. Soal berikutnya soal nomor 5.
Seorang pasien 30 tahun dibawa ke IGD pasca kecelakaan motor. Pasien mengalami penurunan kesadaran. Pasien terus mengerang. Saat diberi rangsangan nyeri, pasien membuka mata dan menepis tangan perawat. Berapakah GCS pasien tersebut? A. 4, B. 6, C. 9, D. 10, atau E. 12. Untuk nomor 5 ini kita lihat lagi data fokusnya, yaitu pasien membuka mata saat diberikan rangsangan nyeri. Jadi kita berikan skor 2 untuk eyes. Selanjutnya, pasien menepis tangan perawat, artinya pasien melokalisir nyeri. Maka untuk motorik kita beri skor 5. Dan selanjutnya pasien hanya mengerang atau suara tidak berarti, artinya verbalnya kita beri skor 2. Maka skor GCS pasien tersebut adalah E-nya 2, M-nya 5, dan V-nya 2. Jadi skor keseluruhan adalah 9. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C, 9. Berikutnya soal nomor 6. Seorang pasien 25 tahun dirawat pos kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami fraktur tibia dextra dan terpasang bidai. Pasien mengeluh nyeri pada daerah yang terpasang bidai, tidak bisa menggerakkan kaki kanan dan mengalami pembengkakan. Data yang diperlukan untuk melengkapi pengkajian sindrom kompartemen adalah A. Parestesi, B. Parestesi dan pulselessness, C. Kekuatan bidai, D. Perdarahan dan parestesi, atau E. Krepitasi dan pulselessness. Untuk pembahasan nomor 6, kita lihat dulu data fokusnya, yaitu pasien mengeluh nyeri pada daerah yang terpasang bidai. Ini masuk kategori pain. Tidak bisa menggerakkan kaki kanan, paralysis, dan kaki kanan mengalami pembengkakan atau palor. Untuk gejala sindrom kompartemen sendiri terbagi menjadi 5 atau yang kita sebut 5P, yaitu pain, adanya nyeri, parestesi, perubahan sensasi atau sering kesemutan, palor, pucat atau mengalami pembengkakan, paresis atau paralisis, kehilangan kekuatan otot atau ketidakmampuan menggerakkan ekstremitas, dan yang terakhir adalah pulselessness, berkurangnya denyut atau tidak ada nadi. Kita lihat di soal tadi ada pain, kemudian paralisis, dan palor. Maka untuk jawaban nomor 6 ini yaitu B, parestesi dan pulselessness. Soal selanjutnya soal nomor 7. Seorang pasien 35 tahun pos kecelakaan lalu lintas dibawa ke IGD. Pasien mengalami trauma torak. Saat dilakukan pengkajian oleh perawat, pasien mengeluh sesak. Respirasi rate 23 kali per menit, pasien didiagnosis mengalami pneumotorak. Apa tindakan kegawat daruratan yang tepat pada pasien tersebut? A. Needle thoracosintesis, B. kasa 3 sisi, C. Melakukan intubasi, D. Memasang WSD, atau E. Melakukan perikardiosintesis. Dalam soal ini diketahui bahwa pasien ini mengalami pneumotorak. Pneumotorak sendiri merupakan suatu kondisi di mana dijumpai adanya udara dalam rongga pleura. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengaspirasi udara yang ada pada rongga pleura dengan melakukan tindakan needle thoracosintesis. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah A, needle thoracosintesis. Demikianlah tadi pembahasan soal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K perawat tahun ini. Bagi teman-teman yang baru saja gabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.